Sobat Kanal 3, kita jumpa di Suara Kang Sejo. Terlebih dahulu perkenalkan saya Ega. Di samping saya Kang Sobari. Saya terus terang pengen ngobrol-ngobrol sama Kang Sobari tentang keprihatinan saya pribadi terhadap kehidupan perpolitikan di Indonesia. Memang sebagai masyarakat yang concern citizen, melihat banyak hal yang nggak ideal menurut saya di dalam berjalannya kehidupan politik di Indonesia. Itu pendapat saya tentang perpolitikan Indonesia, termasuk politikus-politikus yang istilahnya memang bergerak untuk mengatasnamakan rakyat, padahal untuk kepentingan pribadinya aja. Jadi saya pribadi begitu sih. Kalau menurut Kang Sobari gimana, Kang Sobari? Begini, Anda berbicara tentang keadaan yang tidak ideal. Iya, betul. Karena hadirnya ketidakadilan. Tepat. Nah, suasana tidak adil itu bisa kita bicarakan bersama-sama dengan cara melihat perbandingan antara jumlah penduduk Indonesia sekitar 265. Ya. Artinya sudah mendekati 270 juta. 270 juta. Jumlah yang banyak sekali. Tapi yang berkuasa di Republik ini hanya segelintir partai politik, dengan pengikut-pengikutnya, dengan anggota-anggotanya. Kita lihat partai politik kita itu berapa, kita semuanya tahu. Di dalam partai politik itu ada yang namanya pimpinan pusat. Jumlahnya sebanyak partai politik itu sendiri. Ada Dewan Pimpinan Daerah, ada Dewan Pimpinan Cabang, dan ada Dewan Pimpinan Ranting. Tidak terlalu banyak itu, kurang. Nah, di antara mereka sampai ke pimpinan ranting itu ada yang namanya pendukung lah. Pendukung yang kita tidak bisa identifikasi, tapi kalau seluruh rakyat, seluruh partai politik dengan para pendukungnya itu kita hitung, umpamanya jumlahnya sampai 1 juta, kita langsunglah melihat ketidakadilan dalam mengatur bangsa. Mengapa bangsa sebesar ini hanya diatur oleh sejumlah kecil, hanya 1 juta orang, mungkin 1,5 juta. Mereka inilah yang mengatur bangsa kita. Saya ingin mengemukakan ini untuk menjadi renungan ya. Apakah para politisi itu sendiri merasa segalanya itu sudah on the right track? Apa segalanya itu sudah pada tempatnya? Kalau politisi merasa itu sudah pada tempatnya, tentu saja itu persoalan serius. Karena tidak bisa. Di dalam dunia politik kita mengetahui adalah para politisi dari partai-partai semacam yang mereka adalah di dalam parlemen, tapi di luar itu lebih banyak itu para politisi yang kita identifikasi sebagai tokoh-tokoh politik yang ada di sekitar kita. Tapi di samping itu ada juga kan kira-kira orang-orang hidupnya di dunia politik, mainannya di dunia politik. Tapi sebenarnya mereka tidak terlalu concern pada perkembangan politik, tidak terlalu concern pada keadaan di mana
satu himpunan warga negara Indonesia yang begitu besar dikelola hanya oleh sedikit orang. Tidak peduli mereka. Yang mereka pokoknya ikut meramaikan dunia politik. Ya. Tujuannya pastilah sangat pribadi. Yang lain-lain itu ada lagi lah. Kira-kira itu mungkin pencoleng lah itu. Ya, segelintir ini. Ini yang sudah. Ada yang berikutnya nomor 3 ini kira-kira ya pencoleng lah itu. Yang sebenarnya kehidupannya itu dipandu oleh ambisi dalam politik, oleh ambisi untuk memperoleh posisi di masyarakat, posisi yang bagus dan punya duit. Tapi mereka hanyalah golongan pencoleng yang tidak sama dengan golongan 1 dan golongan 2. Wah, sangat pencoleng. Jualan ideologi apa saja. Ideologi ini, ideologi dijual di kancah politik, di papan catur politik isinya orang-orang yang menjual ideologi macam itu, termasuk ideologi agama. Orang lain diteror oleh mereka, agamawan juga diteror oleh mereka. Tidak ada urusan dengan agama, urusannya politik, urusannya kekuasaan. Ya kekuasaan itu ketika menjadi gerombolan demo sana sini, mereka merasa berkuasa, dilihat orang. Tapi kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Yang lain-lain itu gulungannya lebih kecil lagi. Ya. Itu pedagang. Pedagang, tapi kalau orang Jawa bilangnya pedagang. Pedagang itu yang dicari duit. Duit. Orientasinya duit. Ya profit, ya nggak apa-apa, mulia, mulia. Suatu negara kalau nggak ada pedagangnya kayak apa? Jadi golongan yang berbicara bohong tentang aneka macam mau perbaikan masa depan dan sebagainya, dilawan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak terkenal. Mereka anonim, mereka bukan orang important, mereka bukan orang-orang yang mengendalikan kekuasaan, tapi orang-orang ini ikut menentukan nasib bangsa. Dan para politisi terhormat, pimpinan partai terhormat, sebagian saja, tidak seluruhnya, akan merasa senang melihat gerakan apa yang namanya subaltern atau subalternity, kalangan bawah, arus bawah, yang bisa turut menentukan jalannya politik. Kita tidak boleh lupa, politik tidak boleh dikendalikan oleh para pencoleng politik, tidak boleh hanya para politisi seterhormat apapun, karena politisi yang paling terhormat pun kemampuannya agak terbatas. Dan yang terhormat sekali itu hampir tidak ada. Yang terhormat sekali, seorang yang ya tidak usah sama dengan Bung Karno, tidak usah sama dengan Bung Hatta, Bung Syahrir, dan tidak usah sama dengan mereka. Dunia sudah lain. Tapi mereka itu berkiblat pada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan tokoh-tokoh yang membuka zaman kolonial ini menjadi zaman merdeka dan mereka mengatur. Hampir tidak ada yang begitu. Di kalangan politik hampir tidak ada. Karena ya mereka itu terutama itu politik itu bagi mereka itu politik elektoral. How to win. The heart of the people. How to win the chairs of the parliament. Dan berkuasa. Sesudah berkuasa sudah itu, enggak ada masalah. Hidup itu sudah bagus, sudah meningkat. Iya karena dia yang meningkat, dia nggak pernah memikirkan orang lain. Tapi kalangan yang kita bisa sebut ini, pendukung Pak Jokowi itu digerakkan oleh apa dan oleh siapa? Oleh hati nurani. Betul. Rakyat biasa itu. Hati nurani. Jadi adakah orang lain yang memiliki model berpikir dengan model merasakan kehidupan, model membayangkan, menata kehidupan dengan hati nurani? Ada.
Jarang. Tapi kalau rakyat itu masih lah dasarnya berpegang pada hati nurani. Yang disebut rakyat itu ya itulah orang-orang di kalangan bawah, apa namanya, projo atau apa, relawan Jokowi, relawan apa, dan belakangan relawan Ganjar, relawan aneka macam relawan. Itu tumbuh seperti jamur. Hanya karena kena air, hanya karena suasana bagus mereka tumbuh. Tidak dimanipulasi, tidak dibuat-buat seperti pendukungnya siapalah yang. Jadi itu kesadaran arus bawah ini untuk apa, tidak mau diatur oleh segelintir elit politik ini. Sebaiknya jangan percaya pada segelintir elit politik, jangan. Tapi kalau percaya pada pemimpin-pemimpin partai, tapi sebagian aja juga itu, tidak seluruhnya. Kita taat pada pemimpin partai ya karena punya wisdom, karena punya kepemimpinan. The leader and the leadership orang seperti itu patut diperhatikan agak baik-baik. Tapi yang lainnya, yang orientasinya hanya elektoral, berkuasa, politisi elektoral, orientasinya berkuasa, nanti nyolong duit rakyat, diam-diam dan tidak usah ditangkap oleh KPK dan sebagainya. Ini dibuang dari percaturan politik nasional kita. Ini dibuang dari papan catur politik. Yang kita hidup-hidup tumbuhnya kekuatan rakyat yang menyumbangkan, yang berdedikasi, mengabdikan hidup mereka untuk betul-betul mendambakan keadilan dalam cara mengatur kehidupan politik, keadilan dalam dunia ekonomi, keadilan dalam tatanan sosial. Sesuai idealisme yang dirumuskan dalam konstitusi kita. Rakyat yang seperti itu, diantaranya ada profesor, diantaranya ada dosen-dosen, diantaranya ada gelandangan, ada politisi biasa, tapi mereka itu rame-rame. Antara orang yang profesor yang gelandangan ibaratnya kopi satu gelas, ayo diminum bersama-sama dengan kegembiraan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia politik keseriusan mengatur bangsa itu tidak mahal. Berbahagia sebagai warga negara itu juga tidak mahal. Karena secangkir kopi bisa diminum oleh orang-orang yang berbeda ibaratnya. Nah ini sekedar ibarat, tidak harus beneran kopi satu gelas. Karena kalau mereka mau minum ya satu gelas itu di ewer-ewer jadi tiga itu. Tapi itu semuanya adalah spirit kerakyatan. Spirit kerakyatan itu, mereka itu berkiblat pada orientasi nilai kebangsaan, nasionalisme. Jadi keren. Arus bawah ini mesti bersuara. Mereka sudah bersuara, tidak diharuskan sudah bersuara, namun suara mereka itu kita interpretasi, kita tafsirkan begini caranya. Ternyata kita tidak bisa membiarkan semua urusan politik, meskipun yang resminya yang berkuasa itu partai-partai. Iya, partai. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja kepada partai-partai. Karena ada kekuatan bawah. Partai bisa diancam tidak dipilih loh oleh orang-orang rakyat biasa yang marah kan? Marah itu kewajiban politik. Itu wajib ain. Wajib ain, marah dalam politik itu harus. Kalau rakyat tidur semuanya nyenyak, terserah partai, kacau negara ini. Mereka harus waspada, harus kritis dan turut mengaruh, turut menentukan. Kalau kau berlakumu begini-begini kadrun-kadrunan, aku nggak akan pilih dan bisa nggak dipilih. Kalau kau memainkan politik identitas semau lu sendiri, rakyat bilang tentu lu punya pemuja. Lu punya pemuja tapi segenggam, tidak mayoritas. Kami nih devoted nation, devoted people, devoted citizen akan menentukan. Kau tidak boleh sembarangan. Kami akan memilih. Kau tidak akan aku pilih. Sobat Kanal 3, itu tadi pandangan dari Kang Sobari terkait tentang suara arus bawah. Suara arus bawah jangan dianggap remeh, karena itu bisa satu kekuatan politik yang sangat besar. Itu tadi bincang-bincang singkat. Nanti kita ketemu selanjutnya di episode mendatang bersama Suara Kang Sejo.